rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehat, yang telah melimpahkan kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yakni sholat maghrib. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah. Salawat dan salam tak lupa marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah sosok yang telah berjasa dan berjuang besar dalam mendakwahkan risalah Islam, mendakwahkan tauhid, hingga pada akhirnya kita bisa menikmati manisnya iman, bisa menikmati manisnya Islam, dan semoga kita termasuk dijadikan salah satu umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang kami hormati serta kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ciri atau tanda seorang memiliki hati yang sehat, seorang memiliki hati yang qalbun salim. Pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan ciri tanda qalbun salim adalah ia rindu untuk selalu melayani Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala upaya, segala tenaga dan apa yang ia miliki semaksimal mungkin ia berikan, ia curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan hari ini, petang malam hari ini, kita sampai pada ciri tanda yang berikutnya adalah seorang yang memiliki hati yang sehat, maka ia akan senantiasa memperhatikan amal kebaikan pada dirinya. Orang yang memiliki hati yang sehat tentu fokus tujuan utamanya adalah ia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memiliki hati yang sehat, orang yang memiliki qalbun salim, Bapak Ibu sekalian, fokus utamanya adalah bagaimana di dalam aspek kehidupannya, di sela-sela kesibukannya, ia selalu memperhatikan yang namanya ibadah. Baik ibadah itu yang bersifat wajib, sunnah, atau bahkan mubah. Karena esensi, tujuan utama hakikat kita ini, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Sebagaimana yang telah difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan golongan jin serta golongan manusia adalah untuk kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka fokus utama kita selaku hamba yang mengaku hamba Allah, yang mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kita ini memperhatikan kualitas ibadah kita. Mulai dari yang wajib, banyak sekali perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah dan sebagainya, haji dan sebagainya, macam-macam. Maka Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan di sini adalah bukan hanya sekedar kita ini melaksanakan ya wis Ustaz, sing penting aku wis sholat. Ya wis sing penting aku wis poso. Bukan sekedar yang penting kita mengerjakan Bapak Ibu, tapi bagaimana esensi daripada ibadah itu sendiri. Kita ambil contoh ibadah sholat.
Ibadah sholat ini adalah amalan yang paling pertama Allah akan hisab, amalan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya agar supaya sholat kita ini menjadi amalan yang terbaik, amalan yang nanti akan menolong kita ketika di yaumul hisab? Maka jadikanlah sholat kita ini bukan hanya sekedar yang penting aku sudah sholat, tapi bagaimana kita jadikan sholat kita ini layaknya kebutuhan hari-hari, keperluan hari-hari. Layaknya misalkan ketika hari ini, saat ini kita lapar Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Makan. Kalau misalkan hari ini, saat ini kita sedang haus, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita lelah, apa yang perlu kita lakukan? Istirahat. Maka manusia Allah panggil 5 waktu dalam sehari semalam adalah untuk berkeluh kesah, untuk menghadirkan Allah di dalam hatinya atau di setiap amalan-amalan yang ia lakukan. Bapak Ibu, demi Allah, wallahi, satupun amalan yang kita lakukan ini tidak mungkin itu akan berjalan dengan mulus kecuali di situ atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan saya tumindak saking griyatan masjid, alhamdulillah diberikan kekuatan nggih Bapak Ibu, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita ini lupa. Maka Rasulullah memberikan doa yang luar biasa. Setiap kita berangkat ke masjid ada doanya, tuntunannya. Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron, dan macam seterusnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku ini adalah cahaya, dalam pendengaranku adalah cahaya, dalam penglihatanku adalah cahaya. Karena sesungguhnya kita ini datang menghadiri panggilan Allah, tentu Bapak Ibu, ya, selain itu merupakan ibadah, itu juga tempat kita untuk berkeluh kesah. Karena Allah yang telah menciptakan kita, tentu Allah juga tahu segala macam pernak-pernik kebutuhan, ya, termasuk juga permasalahan di dalam hidup kita. Ibadah itu, terutama sholat kita, hanya saja sekedar kita yang penting sudah selesai melaksanakan. Yang penting aku melaksanakan Ustadz G, tapi bukan itu. Tapi bagaimana kita jadikan sholat kita ini layaknya keperluan, layaknya kebutuhan pokok yang sekiranya kalau kita tidak melaksanakannya, kita ini merasa rugi. Ya Bapak Ibu, kita ini merasa rugi. Layaknya kalau pada beberapa hari kemarin kan ada diskonan 12. Ya. Yang suka atau yang hobi diskon ini biasanya momentum untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lawang tukune pirang-pirang Ustadz, neng ongkirnya gratis. Ya. Dienten-enteni sampai bahkan dikasih pemberitahuan notifikasi di HP-nya, ya. Itu kan berarti dia ini mengharapkan sesuatu yang jangan sampai dia itu merasa rugi kalau kehilangannya. Sama orang juga Bapak Ibu, kalau hidup di dunia ini tahu esensi daripada ibadah, tahu esensi dia ini yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ia juga akan seperti itu. Setiap detik, setiap menit, setiap jam yang dia lalui, dia tidak ingin waktunya itu hilang sia-sia. Kenapa? Karena yang dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa Rasulullah SAW itu ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Ya, dikatakan sholat adalah tiang agama. Karena benar, wallahi benar Bapak Ibu, orang itu bisa kita lihat kualitas hidupnya, orang itu bisa kita lihat kualitas, ya, kesehariannya itu dari hal yang sederhana adalah menjaga sholatnya atau tidak. Kenapa kok sholat ini menjadi patokan Ustadz? Kenapa kok sholat ini menjadi hal yang pertama Allah hisab Ustadz? Karena sholat inilah Bapak Ibu cerminan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 5 waktu sholat yang mungkin pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan ya Bapak Ibu,
Setiap 5 waktu sholat ini ada gangguan, ada hawa nafsunya masing-masing. Kalau subuh ngantuk, kalau siang zuhur itu lagi sibuk bekerja, kalau asar jam-jam tanggung mau pulang kerja, kalau maghrib dalam perjalanan, kalau isya ketiduran kecapean. Maka Allah panggil kita ini agar supaya kita ini ingat gak toh tujuan utama kita, ya. Kita ini tahu gak sih, sadar diri gak sih kalau ternyata Allah itu panggil kita karena yang butuh itu sebenarnya kita, ya. Sebenarnya yang perlu dan butuh itu adalah kita. Maka Allah panggil di 5 waktu sholat ini. Ustaz lagi sibuk sama pekerjaan, lagi sibuk sama gawean. Bapak Ibu, silakan menawi panjenengan punya gawean atau pekerjaan yang sekiranya tidak bisa ditinggalkan, bisa atau lebih baik diselesaikan terlebih dahulu agar supaya sholatnya ini tidak terganggu. Boleh, tapi dengan catatan harus dikasih waktu Bapak Ibu, atau harus dititeni. Misalkan kalau pekerjaannya tidak bisa diselesaikan, kita kira-kira jam 10 atau setengah 11 sudah mulai ancang-ancang. 1 jam sebelum adzan zuhur, setengah 12 atau lebih kurang sedikit, itu paling tidak kita ancang-ancang. Agar supaya ketika nanti adzan berkumandang, sudah selesai pekerjaannya, kita langsung berangkat sholat. Begitu juga jam-jam asar. Ya, kalau misalkan jam-jam tanggung, sekiranya mana yang lebih bermanfaat untuk kita, ya. Kalau misalkan pekerjaannya ini harus diselesaikan segera, ditata waktunya, biar supaya waktu sholat asarnya tidak ketinggalan. Begitu juga sholat maghrib, isya, dan subuh, dan sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sholat inilah ya tujuan atau bukti seorang hamba itu benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah atau tidak. Pekerjaan yang hari ini kita kerjakan, jabatan yang hari ini kita duduki, itu semua tidak lain dan tidak bukan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kiranya kita ini bersyukur, patut kiranya kita ini bersadar diri ya Bapak Ibu, kepada sebuah zat yang telah memberikan itu semua kepada kita. Hari ini mungkin yang misalkan mohon maaf ya, hariannya atau pekerjaannya dapat 1 juta, 2 juta dalam bulan, alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini misalkan yang mungkin jabatannya baru golongan 1, golongan 2, alhamdulillah Bapak Ibu. Itu juga atas izin ya dan ridho Allah Subhanahu. Hari ini Bapak Ibu yang mungkin masih punya kendala sakit, yang mungkin masih punya ya, beberapa penyakit yang lainnya, alhamdulillah Bapak Ibu, itu juga atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan sholat ini layaknya keperluan kita berkeluh kesah kepada Allah. Hari ini punya masalah apa? Curhat ke Allah. Kalau kita curhat kepada orang itu rawan bocor ya Bapak Ibu. Kalau kita ini berkeluh kesah kepada teman kita, sekalipun teman kita ini adalah saudara karib kita, nggih, oskonco kental misalkan, nggih, tapi itu rawan bocor. Ya rawan nanti disebar luaskan. Tapi kalau kita ini berkeluh kesahnya, curhatnya kepada Allah, fa insya Allah apa yang kita curhatkan, apa yang kita keluh kesahkan itu berada di tempat yang tepat. Ya, itu akan berada di tempat yang tepat. Ya. Lantas bagaimana Ustadz ya, monggo di setiap sholat kita utamakan kita ini pada Allah. Ya. Di setiap ruku kita utamakan ruku kita ini ingatkan kepada Allah. Iktidal kita, sujud kita, bahkan sampai tahiyatus salam kita fokuskan itu semua untuk Allah. Sekalipun nanti setan akan menggoda dan membisikkan di dalam hati kita, akan terfikir sesuatu yang tidak-tidak. Lagi setengah sholat kepikiran ketoi di selempitan ini ada duit. Ye? Lagi setengah sholat kepikiran beli es teh jumbo seger. Ye? Lagi sholat kepikiran nanti ya habis sholat mau makan apa. Itu sering Bapak Ibu. Ya, karena itu adalah gangguan syaitan. Maka ketika kita sholat, fokuskan semuanya itu, lihatkan semua itu adalah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati,
Ya, selain tadi merupakan ibadah yang pertama kali akan Allah hisab, sholat juga merupakan ibadah yang mana ibadah itu menunjukkan kualitas esensi daripada seorang hamba. Bapak Ibu, kita punya kepala, kita punya tangan, kita punya badan, kita punya kaki, dan seluruh anggota tubuh kita ini merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak anggota tubuh yang dimiliki oleh manusia, ada satu anggota tubuh yang sangat-sangat dimuliakan. Okay? Ada satu anggota tubuh yang sangat-sangat dihormati. Apa itu Bapak Ibu? Kepala kita. Kepala kita. Kenapa kok dikatakan kepala ini anggota tubuh yang paling dihormati? Karena satu, ya mohon maaf Bapak Ibu, kepala kita ini ya pusatnya penglihatan, pusatnya penciuman, pusatnya pengecap, ya, termasuk juga ada otak kita di sini, tempatnya konsentrasi, tempatnya akal dan sebagainya. Ya, hampir semua tubuh kita ini dikendalikan kan lewat otak. Maka orang akan melihat, oh ternyata kepala ini adalah hal yang mulia, suatu hal yang harus kita jaga. Maka kalau misalkan Bapak Ibu mohon maaf ya kalau sedang bercanda dengan teman atau dengan sesama, nggih. Biasanya kan kalau nggak cubit-cubitan, jewer-jeweran, nggih, atau sambil toel-toel gitu kan masih dimaafkan, masih dimaklumi, nggih Bapak Ibu. Nggih. Tapi coba misalkan kalau misalkan kita bercanda sampai keterlaluan ngeplakit kepalanya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tersinggung, ya, tersinggung. Boleh gojek tapi jangan main kepala. Nah, kepala merupakan suatu hal yang terhormat untuk manusia. Maka dari itu bagaimana caranya agar supaya kepala ini yang kita hormati ini bisa tunduk sujud kepada Allah, berterima kasih, bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Apa itu Bapak Ibu? Di dalam sholat kita rendahkan kepala kita serendah-rendahnya dalam sujud. Bahkan dalam sujud terakhir pun ada anjuran untuk memperpanjang doanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang kita anggap hormat ini, yang kita anggap mulia ini, itu harus kita rendah-rendahkan, ya serendah-rendahnya tempat untuk kita sujudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Bapak Ibu, semulia-mulia apapun yang kita miliki di dalam kepala kita, ide brilian, ya, ide yang luar biasa, teknik bisnis, ya dan sebagainya yang kita miliki dalam kepala kita itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya. Dan itu rendahkan serendah-rendahnya untuk kita ibadahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam gerakan sujud ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Dalam gerakan sujud ini merupakan tempat di mana seorang hamba itu berada paling dekat dengan sang Rabb-nya. Kenapa dikatakan paling dekatnya itu? Karena tadi manusia ini kan punya ego, manusia ini kan punya emosi, manusia kan punya segala sesuatu yang membuat dia itu merasa memiliki sesuatu, punya harta, punya jabatan, punya ini, punya itu dan sebagainya. Maka ketika semua yang dia miliki ini dia pasrahkan, dia tunduk sujudkan kepada sang penciptanya, maka itu luar biasa Bapak Ibu. Bukti esensi, Bapak Ibu, benar-benar yang memperhatikan ibadah. Kita ambil pada kisah terdahulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Fir'aun itu saking sombong, saking dia itu memiliki segala sesuatu yang telah dia punya, ya kerajaan, harta, kekuasaan, ya. Kalau ternyata itu hanya sebuah titipan, dia lupa kalau ternyata itu semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sombongnya, saking dia itu angkuhnya, tidak mau kembali kepada sang pencipta. Maka Allah tugaskan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Yang ketika itu kalau kita baca sejarahnya, Nabi Musa itu dibesarkan oleh keluarga Fir'aun. Tapi ternyata ketika sudah dewasa justru malah ya, Fir'aun menganggap ini adalah pembangkangan atau pemberontakan. Ya, tapi itu bukan sekali. Itu adalah dakwah untuk meluruskan agar supaya Fir'aun ini mau kembali kepada Allah.
Karena sombongnya dia, karena dia memiliki segala sesuatu, seakan-akan dia ini mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Ya, mematikan gampang, tinggal kepalanya, dihidupkan lagi orang yang baru, seakan-akan dia orang yang telah hidup dari kematian. Nih Bapak Ibu. Maka pada ujung-ujungnya adalah Allah berikan mukjizat yang ketika itu juga sama yang dimiliki oleh Fir'aun dan para tentaranya. Itu di Mesir Bapak Ibu. Pembangunan masif termasuk salah satunya adalah karena mereka itu memiliki sihir yang luar biasa, merubah tali menjadi ular. Maka kalau hari ini banyak arkeolog, ya, para peneliti-peneliti yang saat ini heran kok bisa atau bangunan-bangunan di Mesir ini bisa kokoh sekian ribu tahun dengan ukuran yang presisi, dengan segala macam. Bisa jadi salah satu teknologi ketika itu menggunakan sihir. Bisa jadi. Nah, kalau sihir kan ini sesuatu yang tidak rasional, sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Masa iya zaman itu bangunan yang bersekian ratus bisa dipotong presisi, bahkan ke dalam piramid yang masuknya itu hanya sekitar 1 atau 1,5 meter saja. Padahal granit ini 5 meter. Berarti kan ini satu yang tidak masuk akal. Tapi itulah ketika canggihnya teknologi pada masa Fir'aun. Apa yang Allah tegaskan? Untuk supaya Fir'aun ini mau kembali kepada tauhidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya dia yang sudah melampaui batas. Sudah keterlaluan batasnya itu sampai dia itu mengaku. Kalau kita lihat sejarahnya luar biasa, Allah anugerahkan Nabi Musa untuk menandingi tongkat yang atas izin Allah bisa berubah menjadi yang melahap semua ular-ular tali penyihirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rombongan Nabi Musa alaihissalam di ujung, ya, tebing dan di bawahnya itu sudah lautan atas izin Allah. Ya, dilempar ke lautan sehingga laut itu pun dan bukan itu semua adalah atas izinnya Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, Bapak Ibu, kalau kita di dalam hidup ini memiliki kesulitan, jikalau kita dalam hidup ini memiliki problematika yang begitu banyak dan luar biasanya, maka serahkanlah itu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu setiap kita pasti punya problem masing-masing. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah agar supaya kita ini menjadi hamba yang ingat kepada Allah, kita semuanya itu pada kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya, hamba memiliki keluh kesah ini disebutkan semua, monggo silakan. Ya Allah, hamba telah berikhtiar dengan ini dan ini, monggo semua disebutkan. Yang terakhir adalah kita tawakal dan kita pasrahkan semuanya itu hanya kepada Allah. Doa, ikhtiar dan usaha, serta yang terakhir ditutup dengan tawakal. Apapun hasilnya, bagaimanapun nanti kejadiannya ataupun di endingnya, itu semua sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Doa yang kencang, doa dibarengi dengan amal solih, monggo silakan. Ikhtiar yang maksimal, ikhtiar yang dibarengi dengan zikir, ya, dengan segala macam kita pasrahkan kepada Allah. Yang terakhir adalah bagaimana kita tawakal. Maka ketika daya dan upaya kita sudah usahakan semaksimal mungkin, maka biarlah Allah yang akan berkehendak. Bisa jadi yang kita kehendaki itu merupakan suatu hal yang buruk sehingga Allah tunda keinginan kita. Bisa jadi hal yang tidak kita inginkan, yang kita anggap ini suatu hal yang buruk, itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kula niki pun ndonga, kula niki pun ikhtiar, kula niki pun tawakal. Tapi kok mohon maaf Ustaz, doa saya kok enggak dikabul-kabulkan nggih.
Bukankah tadi doa ikhtiar tawakal itu insya Allah bisa apa yang kita hajatkan itu Bapak Ibu, ngapunten mohon maaf. Ketika seorang hamba itu berdoa ya kepada Allah dengan apapun caranya, mau setelah sholat, mau dengan amal soleh, mau pada waktu-waktu mustajab, bahkan sampai di tempat-tempat mustajab sekalipun, ya, mungkin di multazam di antara Hajar Aswad dan gerbang Ka'bah itu kan juga termasuk tempat mustajab. Mungkin di padang Arafah tempat dan waktu yang mustajab, tapi kok doa saya tidak dikabul-kabulkan, Ustaz? Maka Bapak Ibu, ketika ada seorang hamba meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan 3 responnya. Okay? Allah akan merespon dengan 3 respon dari doa seorang hamba. Yang pertama Bapak Ibu, yang kita panjatkan, yang kita doakan saat itu, jikalau Allah menganggap itu doa yang baik, hajat yang baik, permintaan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Bapak Ibu, apa yang kita panjatkan itu langsung Allah kabulkan. Okay? Apa yang kita panjatkan, apa yang kita pintakan itu langsung Allah kabulkan, enggak pakai tunggu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memanjatkan hajat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Allah tunda doa kita. Allah tunda doa kita. Ya Allah, 2024 bisa berangkat haji. Ya Allah, 2024 bisa berangkat haji. Salah napa mboten Bapak Ibu? Mboten. Enggak ada yang salah. Haji itu amal yang mulia, ya. Tapi kalau misalkan Allah menganggap 2024 ini, ya, mungkin ada madharat untuk kita, Allah tunda, bisa jadi di tahun yang akan datang. Kenapa Bapak Ibu? Insya Allah ada hikmahnya. Allah menganggap ini pada waktunya nanti, ya. Atau misalkan di antara kita, ya Allah, hamba niku pengen punya motor, hamba niku pengen punya tunggangan biar supaya kalau berangkat kerja itu gampang, biar supaya kalau berangkat kerja itu cepat. Tapi hari ini sepeda, ya Allah, maka berikanlah hamba kelebihan rezeki supaya hamba ini bisa memiliki motor. Salah napa mboten ndonga ngoten iku? Mboten. Ya, karena yang kita pinta langsung kepada Allah. Sabar Bapak Ibu. Bisa jadi belum Allah kabulkan karena Allah kangen dan Allah rindu, ya. Doa-doa yang selalu kita panjatkan pada diri, doa-doa yang selalu kita teteskan air mata kita di sepertiga malam, Allah rindu dan Allah kangen dengan itu, maka Allah tunda dulu sampai nanti pada saat yang benar-benar tepat, sampai nanti pada saat kita siap untuk mendapatkan sesuatu yang kita pinta. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita meminta kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, bisa jadi doa kita itu ditolak, digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, kalau tadi kita pertama minta doa, ya Allah ingin A, Allah anggap A ini baik, maka Allah kabulkan. Yang kedua, ya Allah kula niku pengen B, Allah anggap B ini baik, tapi tunggu dulu, nanti akan aku kabulkan di saat dan waktu yang ketika engkau siap dan itu terbaik untukmu. Yang ketiga Bapak Ibu, ya Allah kula niki napa pengen C, tapi Allah tolak C tersebut dan Allah gantikan dengan sesuatu yang lain. Ya Allah, nek mau nggih sama kula niki pengen punya motor agar supaya berangkat kerjaan niku cepat. Allah tahan dulu. Ya. Ternyata bukan hanya motor yang Allah kabulkan, tapi Allah gantikan dengan kendaraan mobil. Ya Allah, kula niki pengen bisa berangkat umroh karena kan haji ini kan luar biasa nggih Bapak Ibu. Minimal umroh ya Allah bisa berangkat ketika Ramadan. Tapi Allah gantikan umroh ini dengan ibadah haji. Ya. Emang bisa Ustadz berangkat on time lebih cepat daripada antrian? Bisa Bapak Ibu kalau misalkan memang kita ini sudah menjadi tamu yang pantas dan layak untuk Allah undang, ya.
antrian sekian puluh tahun pun insya Allah tidak akan ada apa. Kok bisa Ustadz? Bapak Ibu, ada satu kisah mungkin terjadi pada adik kelas kami. Dulu beliaunya ini adalah seorang anak yang hafid Quran, seorang yang selalu menjaga amal solihnya, seorang yang selalu dan akhlaknya sehat, hingga suatu ketika ya Al-Quran ya, salah satu tamu undangannya adalah tamu kerajaan ya, tamu kerajaan dari Saudi, yang ketika dilantunkan ya bacaan yang luar biasa, sehingga luar biasa Bapak Ibu, atas izin Allah ya, orang tuanya ini kan pengen agar supaya anaknya ini menjadi anak yang soleh dan solehah ya. Kemudian punya keinginan bisa berangkat umroh bersama, tapi atas izin Allah Bapak Ibu ya. Melalui perantara kerajaan Saudi tadi itu, bukan hanya saja umroh yang diberikan, tapi bisa berangkat ibadah haji. Niku nek bahasane anak zaman now itu lewat orang dalam. Padahal kalau kita lihat sekarang antrian kan bisa sampai 25-30 tahun. Tapi kalau misalkan sudah layak dan sudah saatnya Allah panggil kita dan Allah jadikan kita tamu istimewanya, Allah akan undang kita dengan jalur yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu Bapak Ibu, kita adalah bagaimana cara kita memantaskan dengan apa yang kita pintakan. Layak kita menerima sesuatu yang kita pintakan tersebut ataukah tidak. Oke, Bapak Ibu. Ya Allah, kula niki pengen bisa umroh. Mboten salah kok Bapak Ibu. Tapi coba Bapak Ibu, sudah pantaskah kita untuk menjadi tamunya Allah untuk bisa memenuhi panggilan umroh? Ya Allah, kula niki pengen gadah motor. Coba dibayangkan Bapak Ibu, sudah pantaskah, sudah layakkah kita saat ini untuk memiliki motor? Maka perlu kita untuk memuhasabah diri kita. Sebelum kita minta, sadar diri dulu, ya sudah pantas atau belum. Ya. Jangan sampai ketika kita minta motor, ternyata setelah Allah kabulkan dengan motor itu, justru malah kita sering bermaksiat kepada Allah. Waliyadu billah. Maka pantaskanlah diri kita terlebih dahulu, panjatkanlah apa yang kita hajatkan, maka dari situlah Allah akan merespon doa kita dengan 3 respon tersebut. Yang pertama, jikalau doa kita itu baik menurut Allah, maka insya Allah langsung Allah kabulkan. Yang kedua, jikalau doa itu memang baik untuk kita, bisa jadi Allah tunda sekian waktu agar supaya kita pantas untuk mendapatkannya. Yang ketiga, bisa jadi doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka Bapak Ibu, sikap kita sebagai seorang mukmin, sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita berdoa, jangan pernah sampai kita putus harapan. Jangan sampai pernah kita putus asa. Jangan sampai kita menyerah. Ya Allah, katanya kalau hamba ini berdoa langsung dikabulkan. Jangan seperti itu ya. Maka tetap kita panjatkan apa yang kita hajatkan itu hanya kepada Allah ya, karena sesungguhnya di balik penundaan doa, di balik terkabulnya doa itu, insya Allah pasti akan ada hikmah yang bisa kita ambil. Insya Allah akan ada pelajaran-pelajaran yang di depannya nanti akan kita bisa ambil hikmahnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, seorang mukmin, seorang muslim yang ia itu memiliki hati yang sehat, tadi kami sampaikan perhatiannya untuk melakukan amal soleh ini sangat tinggi. Begitu sangat-sangat memperhatikan kualitas ibadahnya. Okay. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ciri tanda orang mukmin yang memiliki hati yang sehat adalah bila ia luput, bila ia teledor, bila ia lupa dalam melakukan ibadah tersebut, ia akan sangat teramat merasa rugi. Akan sangat teramat merasa rugi. Sing biasanya bisa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, qadarullah wa masyafa'al, ketika itu tidurnya kesiangan. Okay. Sampai misalkan Allah bangunkan jam 5, kebangun ya jam 5 istighfar ya Allah, bangunnya kesiangan. Itu rasanya ruginya luar biasa. Ruginya luar biasa.
Ya. Biasanya alhamdulillah ya sholat itu bisa bangun jam 3, bisa tahajud, bisa tilawah Quran, bisa menunggu sholat fajar sampai sholat subuh, setelah sholat subuh zikir, setelah zikir ya mengerjakan amalan-amalan yang lainnya ya, sampai sholat suruh dan seterusnya Bapak Ibu, tertata hidup. Suatu ketika Allah takdirkan si fulan yang biasanya rajin ibadah seperti itu, Allah bangunkan kesiangan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia merasa sangat teramat rugi. Ya Allah, bisa-bisanya hamba bangunnya kesiangan. Yang biasanya sempat tahajud ini enggak sempat tahajud. Yang biasanya bisa sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh ini tidak bisa. Biasanya subuh bisa shaf pertama, berjamaah di masjid ini tidak bisa. Ini rugi, ini luar biasa. Layaknya orang ketika dia sudah mendapatkan tender kontrak tiba-tiba dibatalkan. Rugine rangatu bila. Kalau materi Bapak Ibu insya Allah bisa dicari. Tapi kalau ridhonya Allah ini Bapak Ibu yang sulit. Maka orang yang memiliki hati yang sehat, kalau dia luput dari satu amalan soleh, dia merasa sangat teramat rugi. Maka dari itu Bapak Ibu, latihlah diri kita, latihlah hati kita. Ini kalau misalkan kita ini hidup di dunia tujuan utamanya adalah ibadah, maka jadikanlah setiap amal ibadah kita itu adalah amalan yang terbaik. Sholat kita, bayangkan, upayakan sholat kita hari ini adalah sholat kita yang terakhir. Maka sholatlah sekhusyuk-khusyuknya, semaksimal mungkin. Bisa jadi setelah sholat nanti nyawa kita Allah cabut. Hari ini kita bisa melaksanakan siam sunnah, maka siam sunnah ini maksimalkan dengan semaksimal-maksimalnya. Siapa tahu dengan siam sunnah itu Allah cabut nyawa kita. Hari ini kita punya uang mungkin seberapa rupiah Bapak Ibu, ya? Tidak seberapa. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala, ya Allah semoga dari uang yang sedikit ini bisa menjadi amal jariah untuk hamba di kemudian hari. Siapa tahu dari uang jariah itu, amal jariah dari uang yang kita sedekahkan itu bisa menjadi wasilah kita nanti di akhir. Maka jadikanlah ibadah kita itu di setiap waktu kita, di setiap kesempatan kita itu ibadah yang terbaik. Biasanya kalau anak-anak mau lomba sekolah itu kan persiapannya luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena pengen dapat juara 1. Mau lomba cerdas cermat, mau lomba maraton, ya, mau lomba apapun itu kan biasanya ada persiapan-persiapan. Kenapa Bapak Ibu? Karena pengen untuk bisa mendapatkan juara. Wajar napa mboten wajar? Maka kita hidup di dunia juga seperti itu. Kita pengen amalan sholat kita ini juara 1 di hadapan Allah. Kita pengen puasa kita ini juara 1 di hadapan Allah. Kita pengen semua amal ibadah kita di dunia ini juara 1 di hadapan Allah. Maka gunakan setiap kesempatan yang kita lalui, kita hidup di dunia ini untuk yang terbaik kepada Allah. Cuma terkadang Bapak Ibu, ketika ada seorang hamba lagi semangat-semangatnya ibadah, ketika ada seorang hamba khusyuknya untuk ibadah kepada Allah, di situ godaan yang terbesar adalah bisikan syaitan. Ya, wis nabung ya sekian tahun, sekian hari, sekian rupiah ditabung, niatnya untuk bisa umroh, niatnya untuk bisa haji. Qadarullah lewat iklan dijual rumah 100 juta, luas sekian, tergoda. Tergoda, ya Allah, tumbas rumah dulu atau haji dulu ya Allah. Ya, kalau tumbas rumah itu kan bisa untuk sampai anak cucu. Kalau haji kan masih nanti 30 tahun kan ya, 5 tahun nabung dulu, nanti sisanya bisa nyicil sedikit-sedikit. Ini godaan syaitan Bapak Ibu. Bisikan syaitan. Agar supaya ibadah kita itu terganggu dengan silaunya dunia. Maka kita beramal soleh, sudah niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di situ godaannya besar, sekalipun di situ godaannya luar biasa. Maka Bapak Ibu,
Ketika kita menjadikan Allah itu sebagai tujuan utama kita, ketika Allah sudah menjadi tujuan utama kita Bapak Ibu, gemerlapnya dunia itu tidak akan ada apa-apanya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kita mengejar dunia itu layaknya kita mengejar bayangan kita. Bayangan itu nek dikejarkan boten kesampai-sampai terus nih Bapak Ibu nggih. Niku enten bayangan jenengan kejar bayangan mau sampai nabrak tembok pun tidak akan pernah terkejar. Tapi kalau yang kita cari adalah sumber cahayanya Bapak Ibu, maka bayangan itu akan dengan sendirinya ngikut. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita bayangkan Bapak Ibu, bayangan itu adalah dunia dan segala macam kesibukan di dalamnya. Ketika kita mengejar dunia, ya Allah, tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Ya Allah, pengen punya motor, setelah punya motor pengen punya mobil. Ya Allah, pengen punya mobil, setelah punya mobil pengen punya rumah. Ya Allah, setelah punya rumah pengen punya villa, setelah punya villa pengen punya kampung, ya. Setelah punya kampung pengen sak negara, ya. Nggak akan ada habisnya Bapak Ibu. Terus begitu. Karena yang kita kejar dan kita jadikan tujuan utamanya adalah dunia, layaknya kita mengejar bayangan kita. Tapi Bapak Ibu, ketika yang kita kejar itu adalah sumber cahayanya, lampu atau apapun cahaya yang membuat bayangan itu ada, maka akan dengan sendirinya bayangan itu akan mengikuti kita. Sekalipun bayangan itu berada di bawah telapak kaki kita. Artinya apa Bapak Ibu? Bayangan tersebut akan dengan sendirinya datang kepada kita, ke hadapan kita dengan tidak kita harapkan. Maka kita bayangkan cahaya itu, sumber cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita datang bersimpuh menghadap kepada Allah, yang kita cari ini adalah Allah, maka akan dengan sendirinya dunia itu akan ngikut. Nah, sekarang tinggal kita introspeksi Bapak Ibu. Kita evaluasi Bapak Ibu. Kita muhasabah Bapak Ibu. Sudahkah amal kita hari ini, sudahkah perbuatan kita hari ini itu ngejar bayangan atau ngejar cahaya? Kalau diri kita ini masih disibukkan untuk ngejar dunia, masih disibukkan dengan ngejar bayangan kita, maka harus kita luruskan, kita hadapkan tujuan utama kita, bagaimana kita bisa menghadap, mencari daripada sumber cahaya itu, atau kita menghadap kepada sumber yang memberikan dunia itu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, yang artinya apa yang berada di sisimu itu akan lenyap, dan apa yang berada di sisi Allah itu akan kekal selamanya. Ayat ini merupakan ayat teguran untuk kita Bapak Ibu. Ini merupakan ayat motivasi untuk kita Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita miliki hari ini, atau segala sesuatu yang hari ini sedang kita cari Bapak Ibu, itu sifatnya hanya sementara. Itu sifatnya cepat atau lambat akan lenyap. Kita kehendaki atau tidak kita kehendaki pasti akan hilang. Ini Bapak Ibu, pasti. Tapi kalau misalkan kita cari, yang kita tuju ini adalah Allah. Allah ini maha kekal. Allah ini maha abadi. Allah ini maha memiliki sesuatu yang manusia itu tidak memilikinya. Maka tujuan kita adalah bagaimana apa yang kita miliki ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara agar supaya kita ini bisa mendapatkan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah ridhoi kepada diri kita. Maka Bapak Ibu, seorang yang memiliki hati yang sholih, hati yang salim, qalbun salim ini, dia akan senantiasa bersyukur, dia akan senantiasa hatinya itu respon kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka patut kiranya Bapak Ibu kita ini selalu bersyukur, alhamdulillah, okay?
bisa diberikan lingkungan-lingkungan yang solih, keluarga yang solih-solihah, ya. Bisa didekatkan dengan para anak-anak, remaja-remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang solih juga, agar supaya bapak ibu kita ini bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai tujuan utama kita, bapak ibu, ya. Ketika kita sudah menjadikan Allah ini sebagai tujuan utama kita, bapak ibu, maka sesulit apapun ibadah yang kita lakukan, seberat apapun hidup yang kita itu semua insya Allah akan terasa mudah. Insya Allah pasti Allah akan berikan kita pertolongan dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Insya Allah Allah akan berikan kita sesuatu yang mungkin tidak kita duga-duga. Bapak Ibu yang hari ini mungkin ingin sesuatu, ya. Bapak Ibu yang hari ini mungkin ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ingin punya jabatan, ingin punya pekerjaan yang melimpah ruah. Bisa jadi Allah tunda, bisa jadi Allah ganti dengan suatu hal yang lain, karena ada satu permintaan yang harus kita minta, ada satu permintaan yang ketika kita minta itu langsung Allah kabulkan. Mau tahu Bapak Ibu, permintaan apa yang langsung Allah kabulkan? Ini kuncinya. Kita minta rumah, bisa jadi Allah tunda, mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, atau bahkan tahun yang depan-depannya. Kita minta kendaraan, bisa jadi tahun ini, tahun depan, atau tahun depannya lagi Allah kabulkan. Tapi ketika kita minta sesuatu, yang sesuatu ini kita minta, Allah langsung berikan. Apa itu Bapak Ibu? Di setiap sholat kita, pasti kita baca. Di setiap 17 rakaat sehari semalam kita lakukan Bapak Ibu, itu pasti kita baca. Apa itu Bapak Ibu? Doa dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa luar biasa Bapak Ibu. Yang kita pinta itu bukan dunia, yang kita pinta itu bukan segala sesuatu yang menyilaukan kita, yang menyibukkan kita untuk kehidupan di dunia, bukan Bapak Ibu. Tapi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hamba siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, hidayahnya Allah inilah yang paling mulia Bapak Ibu. Hidayah Allah inilah yang paling kita nanti yang kita tunggu. Bisa jadi hidayahnya Allah itu sudah diberikan kepada kita, tapi karena mungkin kita ini tidak peka, mungkin karena kita ini tidak respon, sehingga hidayah yang begitu luar biasa kita tolak mentah-mentah. Kenapa Bapak Ibu? Dengan hidayah inilah Bapak Ibu, dengan petunjuk Allah inilah Bapak Ibu, segala macam kerumitan kita hidup di dunia ini insya Allah bisa terselesaikan. Ketika kita merasa sedang kesulitan ekonomi, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, hamba ingin memiliki harta yang lebih, hamba ingin minta ini, hamba ingin minta itu. Setelah doa amin, Allahumma amin, pulang dari masjid ada orang minta-minta. Mohon maaf ya, ada mungkin miskin sedang butuh bantuan, butuh donasi. Bisa jadi Bapak itu adalah wasilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu dari wasilah orang fakir miskin yang minta-minta itu Allah berikan kelapangan rezeki lewatnya. Ketika kita minta, ya Allah, hamba memiliki sakit. Ya Allah, hamba memiliki sakit ini. Ya Allah, hamba ingin sembuh dari sakit ini. Ya Allah, hamba ingin ini dan itu agar supaya bisa beraktivitas kembali. Setelah kita doa amin Allahumma, pulang ke rumah, ke masjid, tiba-tiba ada orang, ya, misalkan menawarkan jasa kesehatan. Bisa jadi Bapak Ibu itu adalah wasilah kesembuhan kita. Maka petunjuk dari Allah ini luar biasa. Ketika kita minta petunjuk, apalagi petunjuk agar supaya hidup kita ini sejahtera di dunia dan akhirat, maka salah satu wasilahnya adalah dengan kita memperbanyak amal soleh. Setelah kita minta apa yang kita pintakan, langkah selanjutnya adalah dengan kita memperbanyak amal soleh. Bisa jadi dari amal soleh sekian banyak kita lakukan, itu adalah wasilah agar supaya doa kita dikabulkan. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati,
Maka akan surat yang luar biasa, surat yang dimulai dengan bismillah. Kita mengagungkan Allah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman merupakan kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada setiap makhluk ciptaannya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau segala macam sesuatu yang telah Allah ciptakan. Orang-orang mukmin. Maka di doa selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya, kita minta agar supaya kita an'amta alaihim, jalan yang engkau limpahkan kenikmatan pada mereka. Siapa itu? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai Allah? Orang-orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan juga bukanlah orang-orang yang engkau sesatkan. Siapa yang Allah sesatkan? Orang-orang Nasrani. Maka dari itu Bapak Ibu, sholat kita mulai dari sholat kita terlebih dahulu. Kita hayati, kita cermati, kita resapi makna daripada Al-Fatihah itu ternyata luar biasa maknanya. Maka pemberian yang paling mahal, pemberian yang paling mulia di dunia ini bukanlah harta, benda, materi yang kita miliki saat ini Bapak Ibu. Pemberian dari Allah yang paling luar biasa dan paling adalah hidayah, petunjuk dari Allah agar supaya kita bisa dididik menjadi orang yang beriman, yang imannya tentu iman yang solih, iman yang lillahi ta'ala, tidak tercemar dengan gelapnya atau gemerlapnya dunia, dan tidak terusakkan dengan bisikan-bisikan syaitan. Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Maka pada kesempatan kali ini kami mengingatkan khususnya pada diri kami pribadi dan umumnya pada jamaah Bapak Ibu sekalian, agar supaya kita jadikan Allah itu sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Kita jadikan Allah ini sebagai tujuan dan harapan utama kita. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa kita panjatkan, tidak ada yang bisa kita harapkan kecuali itu semua kita gantungkan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita pintakan, maka itu semua harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita inginkan Bapak Ibu, maka harus kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap kesibukan kita sehari-hari Bapak Ibu, libatkanlah Allah termasuk di dalamnya. Maka setiap amal yang kita inginkan, setiap pekerjaan yang ingin kita kerjakan, bismillahirrahmanirrahim. Semoga amalan atau pekerjaan yang kita kerjakan itu semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Bapak Ibu, amalan, ibadah, pekerjaan apapun yang kita kerjakan itu bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridho inilah yang kita cari, karena atas izin dan kuasanya Allah inilah yang kita harapkan. Tidak mungkin ya sesuatu yang kita kerjakan itu bisa kita kerjakan kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi. Ini murni datangnya dari pribadi, dan apabila ada benar serta manfaatnya, ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang sedikit ini bisa menjadi catatan amal jariah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.